Sendiri, sendiri gimana sih? Memang persiapannya mentalnya dengan bersaing maju ke. Ini kan bagian dari komitmen kita memutuskan untuk menjadi kader dari salah satu partai. Terus kami pun sudah pernah mengikuti kontestasi dalam bentuk pilkada, sudah pernah menjabat selama 5 tahun penuh tanpa kurang ya. Dan hari ini kami mendapat tugas baru untuk turun sebagai calon anggota legislatif DPR RI di Dapil Jakarta 3. Itu meliputi Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu. Nah, sebagai kader tentu kita harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusan partai, khususnya ketua umum kita. Nah, persoalan dapil memang kita pasti diskusikan dahulu. Kenapa di Jakarta, kenapa di sini, kenapa begini dan seterusnya. Tapi setelah disepakati ya sudah. Sekarang saya tinggal menjalani proses itu. Kita sudah mulai campaign turun ke masyarakat, kita menyapa warga Jakarta. Jakarta saya nggak kaget karena saya sudah di Jakarta sejak tahun 97, jadi sudah kurang lebih berapa 26 tahun tinggal di Jakarta. Meskipun saya bukan asli Jakarta, tapi sudah merasa menjadi bagian daripada perjalanan proses pembangunan Jakarta selama 26 tahun. Saya sudah ngerasain kurang lebih 3 gubernur di sini, mulai dari Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, terus lanjut lagi Pak Jokowi, Pak Ahok, sampai Pak Anies. Berarti sudah 5 gubernur kita alami. Dengan berbagai proses berjalan itu ya kita coba masuklah nanti melihat bagaimana persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang kira-kira kalau kita lolos di Senayan ini kita bisa support untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kebutuhan dari persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Kalau ini kan topik campaign harus terjun ke masyarakat. Ketika banyaknya para elit politik ataupun calon dari legislatif ini ibaratnya ada janji kepada masyarakat gitu. Ketika tidak memenuhi itu, tidak dijalankan, punya tanggung jawabnya seperti apa? Next. Ya, jadi gini, kita harus tahu, harus mampu membedakan fungsi eksekutif dan juga fungsi legislatif. Eksekutif ini dalam hal ini pemerintah, gubernur dan seluruh perangkat kerjanya itu merupakan eksekutor dari seluruh program yang tertuang dalam setiap rencana-rencana pembangunan yang ada di Jakarta misalnya. Nah, kami ini kalau lulus di Senayan, DPR RI ini kan cakupannya kan seluruh Indonesia, ya kan? Dapilnya. Maka ke depan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di dapil saya misalnya itu akan menjadi prioritas. Tapi tugas kami bukanlah eksekusi program, tapi menampung aspirasi. Menampung aspirasi ini dimulai dari tingkatan yang paling bawah, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi dalam bentuk musrenbang misalnya. Di situ kita akan masukkan, kita akan mencatat apa yang menjadi masukan daripada masyarakat untuk dicatat dan juga dikerjakan, dimasukkan dalam rencana anggaran. Nah, itu yang kita awasi. Seiring jalan dengan band UMU dengan seru kan kalau Mas UMU masuk di Senayan, tapi nge-band juga gitu kan. Kan keren itu gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu ribet mana sih kerja di pemerintahan sama jadi band? Ribet mana? Ya kalau di pemerintahan kan kita ngurusin uang rakyat yang harus kita kembalikan lagi dalam bentuk program kerja. Kalau di band kan kita cuma musim bikin lagu, terus harus meluangkan waktu untuk manggung, untuk latihan dan lain sebagainya gitu kan, gitu aja. Kalau beban di pemerintahan tentu, karena ada tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab kita di musik kan. Kalau gaji mungkin mohon Pak, 10 tahun di pemerintahan sama 10 tahun jadi anak band. lebih duitnya maksudnya dia band lah, band lebih enak bermusik. Kalau musik itu kalau pendapatnya bermusik lah. Kenapa mungkin banyak endorse juga, ada teman-teman lain? Kalau bermusik, iya banyak, saya kira banyak. seiring waktu tapi tetap balance ya next nanti tetap bekerja, ada panggilan untuk saya ke band. selama ini kan berjalan dengan sendirinya aja, mengalir, tidak ada yang harus dikalahkan dalam posisi itu, semua berjalan. Yang penting kan koordinasi, itu yang paling penting, koordinasi dengan kantor. Nih gua ada rapat nih dulu misalnya rapat dulu, gua nggak bisa ini dulu ya, oke berarti kita ganti ya, atau sorry ya, gua nggak bisa ikut rapat dulu karena gua udah mau, misalnya kayak gitu aja sih. Tapi kenapa lebih milih, bukan lebih milih, mungkin kenapa juga kan band lebih banyak
sukanya gitu ya, tapi kenapa milih? Ya satu kalau alasan yang paling mendasar karena saya kan sekarang sudah berkader di partai, maka ada penugasan-penugasan yang tidak bisa kita hindari, itu satu. Yang kedua, saya juga pengen suasana yang lain gitu kan, bermusik sudah 26 tahun bermusik. Itu sudah pada titik di mana kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh anak band.